Halo gengs, ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Kemarin geng, aku tuh melihat dan membaca berita, juga mendengarkan dan menyimak ya apa yang terjadi pada kehidupan kita di negara Indonesia kita di tahun 2023. Ya inilah yang terjadi geng. Katanya sih ada kegelapan dan kiamat. It's okay, kiamat, kegelapan. Itu bagi mereka yang hidupnya terlalu elegan, mereka akan santai saja geng, karena banyak uang ya. Jadi di sini geng, yang mereka maksud kiamat itu adalah kiamat dalam dunia peruangan geng. Dimana kehidupan kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas itu beda banget. Apapun kehidupan itu geng, kita yang mestinya itu harus bisa bersyukur terus ya, mensyukuri yang seadanya, karena seadanya juga itu membuat kita lebih bagus kan geng. Dan aku akhirnya geng, di saat aku sudah mendengar berita tentang kiamat tahun 2023, kegelapan yang melanda sistem ekonomi Indonesia dan keuangan Indonesia, kayaknya pada diriku pun tidak terjadi apa-apa ya. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya tetap aja seperti ini, karena aku hanya manusia yang tidak punya banyak harapan. Meskipun banyak harapan, tapi aku tidak punya banyak apa ya, yang bilang istilah itu bisnis. Gak punya bisnis, uangnya gak ada uangnya. Jadi ya, jika memang tahun 2023 nanti dianggap adalah sebagai tahun kiamat tentang keuangan, tentang apa, jadi yang aku pikirkan geng, dari saat itu aku memikirkan ya, aku langsung kepikiran, oh ya 2023 kiamat pada keuangan, tapi di mana ya? Aku sendiri nggak punya pekerjaan geng. Aku sendiri nggak punya pekerjaan, aku nggak punya duit, dan aku nggak punya usaha. Cuma yang kayak gini-gini aja sih hidup aku sih. Kalau ada uang is oke, bisa makan. Kalau nggak ada uang ya udah, banyakin minum air putih aja ya kan, lebih kenyang, proteinnya lebih tinggi. Jadi geng, hikmahnya itu ada juga sih sebenarnya, di mana tahun kegelapan 2023 itu sebenarnya tidak perlu untuk dicemaskan banget ya geng. Yang cemas itu cuma mereka yang di kalangan bisnis, dan mereka yang ada di kalangan yang mengelola keuangan gitu. Yang menurut aku sih gitu sih. Jadi geng, katanya akan melanda kelaparan karena sistem ekonomi kita ambruk ya. Karena aku nggak punya pekerjaan, karena aku nggak punya duit penghasilan ataupun gaji nggak ada. Jadi geng, solusi-solusi yang aku dapatkan sih untuk aku sendiri ya, menjelang tahun 2023 di dalam fase kegelapan ekonomi dan keuangan Indonesia. Yang aku lakukan itu geng, aku sudah melakukannya padahal. Ya udah geng, gak perlu repot-repot, gak perlu untuk yang terlalu yang wes, gak perlu untuk yang terlalu ambiar banget, jangan terlalu untuk dipikirkan banget ya. Masalah keuangan, it's okay, keuangan ambruk gitu. Inflasi apalah, aku pun nggak ngerti masalah keuangan yang mengenai dunia bisnis itu nggak ngerti sih. Jadi geng, di sini tuh yang aku pikirkan cuma yang setelah aku dengarkan kemarin kan, dan kita akan terjadi krisis ekonomi dan melanda kemiskinan yang sangat kuat dan hebat. Itu sih yang aku dengar. Dan dimana kita nanti gak bisa akan makan katanya. Mungkin gak ya kita gak akan bisa makan, sedangkan kita punya mulut dan kita bisa mengunyah dan kita bisa makan, ya kan? Jadi geng, yang aku pikirkan itu untuk solusinya di tahun kegelapan 2023 nanti, yaudah, yang sudah aku lakukan, aku nanam gitu, nanam sayuran. Kan lebih bagus itu nanam sayuran geng. Nanam sayuran itu lebih bagus daripada kita menanam pohon-pohon hias. Memang sih pohon-pohon hias ada yang dijual, it's okay, bagus.
Tapi apakah cepat laku untuk di tahun 2023 nanti jika memang masalah krisis keuangan itu benar-benar terjadi? Apakah akan ada pembeli? Kita nggak tahu kan. Sedangkan kita berharap dari situ dan kita bisa makan dari situ. Maka dari sekarang, geng, belajarlah untuk menanam-nanam sesuatu. Kalau yang aku lakukan sih, geng, aku nanam. Aku udah punya tanaman kangkung, nanam sendiri. Aku punya tanaman kemangi, nanam sendiri. Kenapa aku punya kemangi? Karena ini untuk kesehatan juga kan, untuk pembersihan usus aku juga, dan untuk memperenak jaringan usus dalam perut aku ya, geng. Makanya itu aku nanam kemangi juga. Jadi aku juga udah bisa nanam cabe, selada. Itu tidak untuk dijual tapi untuk dikonsumsi sendiri loh, geng. Jadi kan mendingan gitu kan, daripada nanti kita pengen pedas-pedas kita cari cabe, akhirnya beli keluar lagi uang kan. Jadi di sini kita sistemnya itu yaudah, kita harus lakukan. Ini aku pikirkan ya kemarin ya aku pikirkan ya nanam tanaman yang sayur-sayur yang bisa dimakan ya kan. Kita nggak perlu untuk menanam tanaman hias yang bagi aku sih tanaman hias itu nggak ada artinya sih ya. Makanya itu kemarin kan aku sama saudara aku tuh suka banget dia nanam tanaman hias, dan kemudian dia minta jagaan dengan aku, minta disiramkan, dan aku malas dibilang kan. Dan akhirnya daripada aku malas, mendingan aku berpikir untuk ke arah sana untuk menanam cabe, kangkung, kemangi, selada. Aku kan butuh pot juga. Dan akhirnya dengan jahatnya aku nggak pengen nyiramin, dan akhirnya mati gitu tanaman-tanaman hiasnya. Dan kemudian aku bisa ngambil potnya untuk tanaman aku ya. Dan ternyata alhasil, geng, setelah itu aku punya tanaman cabe, selada, kangkung, dan akhirnya saudara pun menikmatin juga kan dari sini hasilnya ya toh. Jadi gak perlu untuk ini lagi, untuk gak perlu untuk yang jadi tidak perlu untuk dipikirkan lagi kan, geng. Kalau masalah sayur kita sudah punya ya toh. Dan masalah ini juga, geng, itu tadi kan yang pertama tadi, geng, yang kusarankan kita kalau bisa kita bisa menanam sayur-sayur. Itu penting banget ya. Tapi kalau nanam padi itu nggak mungkin ya. Karena lahannya itu nggak mungkin ada di depan rumah. Sayur-sayur ya yang bisa untuk membuat mengurangi jajan keuangan kita nanti, itu perlu banget sih, geng. Jadi untuk menghadapi kiamat 2023 di saat ekonomi kita ambruk, kita harus sudah punya persiapan dengan sayur-sayur yang kita tanam. It's okay kalau bisa itu tetap lanjut, tetap menyambung gitu, geng. Di saat kita harus mempelajari tanaman itu sudah berapa bulan akan mati, maka kita harus menyediakan bibit baru ya kan. Itu yang aku lakukan. Aku udah melakukannya dari 2 tahun lalu ya, geng. Jadi aku udah punya sayur sendiri. Dan yang kedua, geng, di saat kita menghadapi kiamat keuangan di tahun 2023 yang terjadi di saat kita punya uang. Ya, kita percaya ya, walaupun manusia itu tidak punya bekerja seperti aku, tapi aku kadang-kadang aku punya uang sendiri, Ki. Bukan punya tuyul ya, tapi aku kadang-kadang ada yang ngasih, ada dikasih saudara, atau kadang ada yang bayar mahar adop kucing. Jadi kan aku dapat rezeki juga di situ ya, geng. Dan di sini untuk menjaga keuangan kita di saat kiamat 2023 tentang keuangan, geng, yang harus kita lakukan itu adalah kurangi kebiasaan-kebiasaan kamu yang selalu membuat uang kita itu merosot, geng. Ya, di sini yang aku maksudkan itu adalah mengurangi untuk nongkrong ya. Anak-anak muda yang sekarang tuh sukanya 1 minggu full itu cuma nongkrong aja. Kalau bisa okay, itu nggak apa-apa, nongkrong aja, itu malah bagus untuk silaturahmi kan, kepada teman-teman bagus. Tapi pilihlah, kalau bisa pilih tempat nongkrongan yang
yang biasa aja, gak usah yang terlalu yang ini banget. Nggak, yang satu kopi satu gelasnya sampai 45.000 sampai 50.000 itu enggak banget lagi. Itu jangan ditiru ya. Soalnya kalau kayak gitu itu membuang uang kita juga kan. Hanya kita nongkrong is okay di tempat yang paling mewah, agak-agak sedikit mewah dan mengangkat derajat. Is okay. Hanya demi untuk sebuah sosmed kita berfoto dan kita selalu nongkrong di sana. Ya kita ketemu dengan para orang yang berduit dan akhirnya kita menjadi parasit. Jangan sih kalau bisa. Karena kita harus belajar untuk menghindari tentang keparasitan manusia ya. Karena jika kita harus menjadi seorang yang parasit, it's okay. Itu memang menguntungkan bagi kita, tapi lihat nantinya akan ada keburukan pada diri kita. Jadi geng, ini untuk menghadapi kiamat 2023 dalam sistem keuangan. Yang tadi kan tanam-tanam sayur. Yang kedua kita lakukan itu adalah berpindah tempat nongkrong yang biasanya yang mahal-mahal satu gelas cuma sampai 50.000. Cari kalau bisa satu gelas kopi itu yang harga 5.000-an. Jadi geng, untuk menurut aku ya, untuk sesi 2023 kiamat dengan sistem keuangan kita, ya ubah jadwal nongkrong kita. Kalau bisa sih dikurangi juga ya. Yang biasa 1 minggu kurangi mungkin 1 minggu 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berhubungan dengan teman-teman kita di satu grup, dan kita tetap untuk silaturahmi dengan seminggu 2 kali itu juga bagus, geng. Dan itu untuk menahan keuangan kita untuk tidak boros ya, geng. Dan itu juga yang harus kita lakukan itu adalah mencari tempat tongkrongan jangan mahal-mahal lagi, geng. Ya mahal-mahal yang punya tempat kopi yang mahal kan dia untung. It's okay, untung. Dan uang kita selalu habis ya. Itu yang kedua ya. Kalau bisa kalian yang ngopi tongkrongan tiap minggu dikurangi, dan kalian tongkrongannya di tempat-tempat yang agak-agak mahal turunkan. Itu sih, ini cuma pendapat aku ya, dan ini cuma untuk aku, dan aku kebetulan aku kalau nongkrong itu cuma seminggu 2 kali. Dan juga geng, aku juga sepakat dengan teman-teman aku tidak untuk mencari tempat kopi yang mahal. Kami cuma mencari yang standar, dimana kita bisa paling ya 5.000 satu gelas, parkir 2.000 is okay, 7.000 ya kan. Itu murah banget kan. Yang penting kita punya silaturahmi dan tidak untuk yang neko-neko untuk demi gengsi. 30 deh. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga apa lagi ya? Ya aku tulis kemarin. Yang ketiga, kalau bisa jangan pernah untuk ngutang, kayak jangan pernah ngutang. Ngutang itu memalukan sih sebenarnya, apalagi di saat kita gak bisa bayar. Apalagi saat kita ketemu dengan retenir, jangan deh. Kalau bisa itu jangan, hindari banget loh, geng. Itu hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih buruk dan lebih kiamat lagi. Kiamat banget. Kalau bisa sih enggak, jangan ya. Jangan ada ngutang-ngutang. Itu yang ketiga ya, geng. Yang keempat, kalau bisa kalian yang suka shopping juga, suka beli baju-baju yang mahal-mahal, ya turunin lah, cari baju yang murah tapi tetap bisa aman dan nyaman untuk badan kita, untuk kulit kita. Dan terakhir, ya pasti geng, di saat kita menghadapi kegelapan tahun 2023 di kiamat keuangan, kalau bisa kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki sesuatu hal yang secukupnya. Ini juga sebenarnya geng adalah bagian dari hikmah juga ya untuk diri kita, bahwa menjadi keuangan itu akan menimbulkan sebuah rasa syukur kita. Jadi kita merasa cukup. Itu yang terjadi jika memang kita memikirkan nih, geng. Jika kita tidak berpaut pada yang namanya
egois, nafsu, dan sesuatu hal yang tidak jelas. Kalau bisa geng juga ya jalani aja keuangan kita. Ya geng, apa ya tadi ya lagi ya, ini cuma pendapat aku ya yang kurang banget dengan keilmuan, yang kurang banget dengan keuangan dan tidak bisa berbisnis dan tidak bisa ngapa-ngapain, hanya ya memberikan peluang yang ku buat di vlog ini untuk diri aku sih terutama ya. Untuk menghadapi kiamat 2023, kegelapan dengan keuangan, semoga kita punya solusinya masing-masing ya geng. Tidak perlu yang untuk yang ABCD, OFG, HIJKL. Yang penting kita bisa untuk mengatasinya dan jauhkan kita rasa stres kita hanya memikirkan keuangan dan hanya pengen selalu punya uang banyak. Gak dah, rasakan secukupnya aja dan kita bersyukur dan kita tetap berdoa kepada Tuhan karena ini yang terbaik ya geng, untuk menghadapi tahun 2023 dalam kegelapan keuangan. Yaudah geng, yang udah nonton, thank you ya, dadah.